Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita lanjutkan belajar membaca kitab Tashilul Muram ala Kifayatil Awam. Karangan Syekh Miftah bin Ma'mun bin Abdillah Al-Marda Cianjuri Al-Indonesi. Masya Allah. Rahimahullahu ta'ala. Halaman 18. Jadi sebelumnya kita membahas tentang sifat wujud. Sekarang dalil tentang wujudnya Allah Ta'ala. Qalal musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala. Panafa'ana bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alam. Bermula dalil di atas wujudnya Allah Ta'ala itu hudus alam. Apa arti hudus alam? Wujuduhu ba'da ada. Adanya alam sesudah tiada. Wal alamu ajramun, bermula alam itu jirim-jirim. Mana contoh jirim? Kazawat, seperti zat-zat segala benda. Wa a'radun, atau kepada ajram bermula alam itu jirim-jirim seperti zat dan sifat-sifat. Mana contoh a'rad? Kal harakati, seperti gerakan, wasukuni diam, wal alwani, dan seperti warna-warna. Ya, itu Ustaz. Ya, dikit aja saya mukadimahnya. Jadi dalil adanya Allah, adanya alam. Maksud adanya Tuh, alam, halaman berapa Tungku? 18 di sini. Kita usah nggak ketemu? Oke. Nah, itu. Arti baharu alam berarti adanya alam sesudah tiada. Dulunya nggak ada. Nanti dari mana kita tahu dulunya nggak ada? Nanti kita lihat kan. Nah, pokoknya alam dari nggak ada menjadi ada, itu bukti adanya Allah. Kemudian apa yang dimaksud dengan alam? Alam itu ya benda-benda, segala benda-benda. Kemudian sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, nah, warna, berpindah-pindah, dan seterusnya. Itu ya Ustaz. Nah, ini lanjut. Siapa yang mau lanjut? Udah Ustaz Saiful langsung. Satu alinea aja Ustaz Saiful. Nah, sampai muhalun. Tafadhal Ustaz. Mic-nya Ustaz, nyalain. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inama kana hudusul alami dalilan ala wujudillahi ta'ala li'annahu la yasihu ayakuna hadisan binafsihi min gairi mujidin yu yu yujad apa Tungku? Yujidu. Binafs Aujada. Yujidu. binafsihi min gairi mujidin yujiduhu li'annahu qabla wujudihi kana wujuduhu musawiyan li'adamihi li'adamihi falamma wujida wazala adamu alimna anna wujudahu tarjihu ala adamihi wa qad kana hadzal wujudu musawiyan lil adami falyasihu ayakuna tarajjah fala yasihu ayakuna tarajaha alal udmi binafsihi fata'ayyana anna lahu murajihan gairahu wa huwa alladhi awjadahu li anna tarajaha li annaha tarajaha ahadul amranil mutasawiyaini min ghairi murajihin muhalun. Itu ya Ustaz. Nah, oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalil adanya Allah baharu alam. Wa inna makana hudusul alam dalilan. Hanya saja adalah hudus alam itu menjadi dalil terhadap wujud Allah Ta'ala. Li'annahu. Nah, karena bahwa sungguhnya alam itu
La yasihu ayyakuna hadisan. Tidak salah bahwa adanya alam itu baharu dengan sendirinya. Min ghairi mujidin yujidu. Dari ketiadaan pencipta atau pembuat yang membuat ianya pembuat akannya alam. Nah, li'annahu qabla wujudihi, karena sesungguhnya alam sebelum wujudnya alam, karena wujuduhu musawiyan, adalah wujudnya dia itu sama saja li'adamihi, bagi ketiadaannya. Falamma wujida, maka manakala didapati akan dianya alam, wazala adamuhu, dan hilanglah oleh adamnya alam, alimna, niscaya kita jadi tahu anna wujudahu tarajjah, bahwa sungguh wujudnya alam itu menjadi kuat ia di atas tidak adanya alam. Waqad kana hadzal wujud, padahal sungguh adalah ini wujud tadinya itu musawiyan, sama bagi Adam. Fala yasihu ayyakuna, maka tidak salah bahwa ada ianya wujud itu tarajjaha, menjadi kuat ia di atas Adam, binafsihi, dengan sendirinya. Wujud fata'ayyana annalahu murajjiha, maka mestilah bahwa baginya alam itu ada penguat ghairahu, selainnya alam. Bahwa dianya murajjih itulah alladzi aujadahu, yang menciptakan ia akannya alam. Nah, kenapa nggak boleh kuat sendiri? Lianna tarajjuha ahadil amraini, karena kuat dari salah satu dua perkara yang sama, min ghairi murajjihin, dari tidak ada yang menguatkan, muhalun, itu mustahil. Nah, panjang benar Ustaz. Gimana Ustaz nih? Hmm. Dalil adanya Allah baharu alam. Artinya adanya alam yang tadinya alam tidak ada, sekarang ada. Jadi adanya alam menjadi bukti adanya alam. Kok bisa seperti itu? Innama. Hanya saja adalah baharu alam itu menjadi dalil, bukti ada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena alam tidak sah bahwa ada ia itu baharu dengan sendirinya, tanpa yang memperbaharuinya. Tanpa mujid, ya. Min ghairi mujid, tanpa pencipta yang menciptakan ia akannya. Tanpa pencipta yang menciptakannya, nggak mungkin dia ada sendiri. Kenapa? Li'annahu, karena alam sebelum ada dia, meja bahasa kita, meja alam, ya. Meja sebelum ada meja adalah wujudnya meja, itu sama saja bagi tidak adanya meja. Meja sebelum ada, untuk diadakan dan tidak ada sama-sama kan? Berpeluang. Falamma wujida, maka manakala didapati akan dianya alam, meja sudah ada. Wazala adamuhu, dan hilanglah oleh ketiadaannya alam. Sesuatu yang sudah ada, ketiadaannya hilang. Meja ada, sifat tidak adanya jadi hilang. Alimna. Niscaya kita jadi tahu anna wujudahu, bahwa sungguh wujudnya alam, contohnya meja tadi, tarajjaha, menjadi kuat ianya wujud, ala adamihi, di atas tidak adanya alam. Begitu sesuatu ada, berarti dia lebih kuat sisi ada daripada sisi tidak ada. Kok bisa lebih kuat, tadinya sama? Wakat kana, padahal sungguh adalah ini wujud itu sama saja atau menyamai bagi Adam tadi. Falayasihu ayyakuna, maka tidak salah bahwa ada ianya alam itu, meja tadi tarajjah, menjadi kuat ia. Nah, atau wujud juga boleh. Maka tidak salah bahwa ada ianya wujud itu menjadi kuat ianya wujud, wujud alam di atas tiada dengan sendirinya. Berarti pasti ada yang mengadakannya. Fata'ayyana, maka mestilah annalahu, bahwa sungguh baginya alam atau baginya wujud alam tadi itu murajihan, ada yang menguatkan ghairahu, yang selain dia sendiri, bahwa dianya murajihan itulah alladzi, yang telah menciptakan ia akannya. Kenapa mesti ada murajihan? Lianna tarajjuha ahadi, karena kuat salah satu dari dua perkara yang sama dari ketiadaan yang menguatkan itu mustahil. Detail. Nah, inilah dia. Dalil yang begini yang wajib kita ketahui Ustaz, ya. Dalil ijmali. Ini yang diperselisihkan di belakang. Sebenarnya gini Ustaz, kalau kita nggak baca teks lebih mudah, ya. Ini kan kita terikat dengan teks. Jadi kalau kita nggak baca teks ini mudah, kita jelaskan insya Allah mudah. Nah contohnya benda-benda aja. Apa yang ada? Benda nggak ada. Dipasangin belum dibuat, ya. Dibuat untuk tidak dibuat kan sama saja.
Sekarang tiba-tiba ada. Berarti kuat sisi adanya, pasti ada pengaruh zat lain di luar dia. Nah, itulah yang menciptakan dia. Hmm. Model kayak gini apa istiqro apa gitu kok kalau kayak gini? Bukan istiqra ini akli kan? Akli berdasarkan akal. Apa namanya? Ya, dipikirkan oleh akal karena pengalaman Teguh, kita dalam hidup. Ya, apa maksudnya Pak Baruli? Apa itu? Siapa? Istiqro. istiqra itu kayak kalimat tiga, Ustaz. Isim, fi'il, huruf. Kok enggak empat? Hasil pemeriksaan, analisis kan? Oh iya, betul tuh. Istiqra. Lanjut, Analisis. lanjut, lanjut. Ya seperti kalau di fikih ini seperti penetapan Hai. penetapan haid kan hasil istiqro kan penelitian terus disimpulkan begini. Nah, Hmm. ada istiqro kan ada istiqro tam ada istiqro nakis ya. Tapi kalau seperti kullu nafsin dha'iqatul maut itu kan itu istiqrotam itu karena memang dari dulu emang semua yang hidup itu mati gitu. Jadi disimpulkan. Jadi ini nggak perlu istiqra kalau alam ini. Artinya nggak mungkin kita memeriksa seluruh alam kan? Jadi tinggal kalau ada satu benda, jadi nanti beliau akan menetapkan kenapa alam ini bisa dianggap baharu kan? Berdasarkan sifat-sifat alam berubah. Jadi kalau ada yang berubah, sesama-sama alam berarti yang lain pun tanpa dilihat kita tahu dia berubah. Nah itu. Kan masalahnya gini, kalau kita ambil sampelnya gini Tengko, seperti Hmm. sesuatu itu ada dan tidak adanya mungkin. Nah, kalau kita contohkan seperti meja, seperti rumah. Ya. Kalau meja kan memang tersaksi ya, artinya apa? Kita Sebelum lihat. adanya, ketika tidak adanya kan kita tahu gitu. Kita tahu tadinya nggak ada terus ada tahu, sehingga Ya. mudah menyimpulkan. Nah kalau misalnya alam dunia ini kan ketika kita lahir ya sudah ada gitu. Ya. Gimana Paham, tuh? paham maksudnya, paham. Iya seperti itu kan. Jadi maksud Ustadz langit bumi. Bagaimana cara Iya, membuktikan kalau langit bumi itu baharu kan gitu Ustaz? iya seperti itu. Nah, sekarang begini. Jadi kalau meja tadi kita yakin ya. Karena begitu kita Mm, lahir meja nggak ada misalkan. Iya. Sekarang ada, yakin kita baharu ada yang membuat. Mm, Ah, jadi nanti meja, karena meja sesuatu yang berubah, kita lihat alam berubah nggak? Mana contoh alam Ustaz? Gunung kan? Iya. Kadang meledak, kadang nggak meledak. Berarti itu kan berubah dia. Mm, Berarti antara meja dan gunung sama saja. Iya. Karena sifatnya sama berarti dia sama-sama benda kan? Sesuatu yang sebut kepada meja mesti berlaku juga kepada gunung. Kalau meja ada yang buat kok gunung nggak ada, ujungnya begitu nanti. Nah, berarti di sini ada titik temu antara meja itu adalah titik temunya yang bisa menjadi kiasnya gitu kan dulu ya. Iya, Ya yang artinya seperti di sini kan berarti mutaghayyir di situ ya, titik temunya gitu. ya sama-sama berubah. Sama-sama Memang perlu berarti bukti secara khusus, Ustaz. Perlu bukti. hmm, Sekarang dalil adanya Allah, adanya alam. Oke. hmm, Apa dalil kalau alam ini baru kan perlu juga. iya. Nah, ini belum ada di sini. Apa Hmm, dalilnya kalau alam ini baru? Belum. Berarti harus kita baca lagi. iya. Soalnya gini Tenggo, kan kalau kita itu kan masih rancu dalam hal adat dan akal, hukum adat dan hukum akal itu Tenggo. Ya. Masih rancu di situ kan. Hmm. Jadi gimana ya hukum akal itu? Hukum adat ya. Isbat apa? Isbat isbatu irtibati baina amraini. Hmm, Menetapkan hubungan dua perkara bitakarruri. hmm, Apa namanya? Bitakarruril kiran kalau nggak salah dalam kitab. Dengan sebab berulang-ulang terjadi kan? Nah, itu hukum adat. Begitu api menyentuh sesuatu, terjadilah kebakaran. Nah, itu adat. Adat bisa ikhtilaf juga. Begitu kita makan, kenyang Ustaz. Nggak iya. ada kenyang kalau nggak ada makan. Ada makan biasanya ada kenyang. Ada lapar biasanya karena nggak makan. Nah, dan seterusnya itu hukum adat. Nah, coba kita lanjut dulu. Siapa yang mau lanjut? Silakan.
masalah. Sampai lihadil masalah. Coba Ustaz. Tafadhal Ustaz. Masalan, Zaidun qabla wujudihi yajuzu an yujida fi sanati kaza wa yajuzu an yabqa ala adamihi. Fawujuduhu musawin li adamihi. Falamma wujida wa zala adamuhu fi zaman allazi wujida fihi alimna anna wujudahu bimujidin la min nafsihi. Wahasilud dalil an taqul al-alama min ajramin wa aghradin hadithin ay min mujidin ba'da adamin. Wa kulli hadithin la budda lahu min muhdathin fayantiju anna al-alama la budda lahu min muhdath. فهذا الذي يستفاد بالدليل العقلي. وأما كون المحدث يسمى بلفظ الجلالة الشريف وبقية الأسماء فهو مستفاد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. فتنبه لهذه المسألة. Oke. Nah ini contoh Ustaz. Contoh alam, masalah. Contohnya Zaidun qabla wujudihi yajuzu ayyujada fi sanatin kaza. Fi sanatin kaza. Bermula si Zaid sebelum wujudnya si Zaid, itu bolehlah bahwa didapati akannya si Zaid pada tahun sekian. Zaid belum ada nih. Nah, seorang nikah kan dia punya anak kan. Bisa saja dia punya anak di tahun 2025, bisa juga tahun 2024. Nah, wa yajuzu ayyabqa ala adami. Dan bolehlah bahwa tetap ianya si Zaid atas tidak adanya. Si Zaid sebelum ada, bisa tidak. Faujuduhu musawin li adami. Maka keberadaannya si Zaid itu sama saja bagi ketiadaannya. Untuk wujud dan tidak sama. Falamma wujida, manakala didapat akan dianya si Zaid pada tanggal tertentu. Ketika dia didapat, otomatis wazala adamuhu, hilanglah oleh ketiadaannya dia. Hilanglah oleh ketiadaannya dia si Zaid fi zamanil ladzi, pada zaman yang didapati akan dianya si Zaid pada zaman. Falamma, manakala kita dapati si Zaid dan ketiadaannya jadi hilang, alimna, niscaya kita jadi tahu karena wujudahu, bahwa sungguh wujudnya si Zaid itu bimujidin, dengan sebab ada yang menjadikan dia, la min nafsihi, bukan dari dirinya. Ini masih untuk orang Ustaz, belum untuk alam. Karena alam begitu kita lahir memang dia sudah ada. Benar Ustaz. Ya. Karena nggak ada yang melihat alam itu tercipta, makanya meragukan. Oke. Fahasilud dalil antakula, maka bermula kesimpulan dalil itu engkau mengatakan al-alamu min ajramin wa a'radin hadisun. Bermula alam, mulai dari segala benda-benda, wa a'radin, dan segala sifat-sifat itu semuanya baharu. Nah, ini jadi masalah nanti Ustaz. Alam dari benda-benda dan sifat-sifat itu baharu. Kalau sifat jelas baharunya. Arti sifat itu bergerak kan? Sesuatu yang tadi nggak ada kemudian ada itu kan baru ada. Kalau sifat oke, mudah kita pahami dia baharu. Tapi alam itu dari mana kita tahu dia baharu? Kayak langit itu. Dari mana kita tahu dia baharu nanti? Nah, bermula kesimpulan dalil itu engkau mengatakan bermula alam mulai dari segala benda apapun wa a'radin, dan segala sifat-sifatnya itu baharu. Apa arti baharu? Maujudun ba'da adamin, ada sesudah sebelumnya tiada. Wa kullu hadisin, dan bermula setiap yang baru, la budda lahu, tidak boleh tidak baginya yang baru, min muhdis, daripada yang memperbaharuinya. Fayantiju, maka bernatijahlah. Nah ini. Fayantiju, maka bernatijahlah oleh annal alama la budda lahu min muhdis. Wah, sungguh alam itu tidak boleh tidak baginya dari muhdis. Nah ini pendalilannya. Alam baharu, setiap yang baharu mesti ada pembuat. Berarti alam ada pembuat. Ini dalil pokok, yang lain tinggal dikiaskan Ustaz. Hadal maktabu hadisun, ini meja baharu. Wa kullu hadisin, mesti ada mujidnya. Ini meja berarti ada pencipta, dan seterusnya nanti. Berlaku kepada semuanya. Wahada alladhi yustafadu bidalil. Wahada alladhi yustafadu bidalil. Bermula ini
Itulah alladzi yang didapati akan dianya alladzi dengan dalil akli. Yang kita dapati dengan dalil akli yaitu dalil alam ada mujidnya, ada pencipta. Alam ada pencipta. Itu yang kita pahami dari dalil akli. Adapun tentang pencipta itu siapa namanya? Apakah Allah atau Sang Hyang Widi? Macam-macam orang menyebutnya. Kita nggak paham itu. Wa amma kaunul muhdis yusamma bilafdil jalalati syarif wa bibaqiyatil asma'i fahuwa mustafadun minal anbiya. Adapun keadaan pencipta tadi itu dinamakan akan dia dengan lafaz jalalah yang mulia atau dengan ketinggalan nama-nama yang lain, fahuwa, maka dianya pencipta itu bernama Allah, itu mustafadun, didapati faedahnya daripada para nabi. Alaihim afdalus salah wassalam. Fatanabbah, maka ingat-ingatlah kamu lihadihil masalah bagi ini. Yang penting kesimpulannya alam mesti ada pencipta. Siapa pencipta alam namanya? Wallahu alam, kita nggak tahu namanya. Namanya baru kita tahu sesudah para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, ini belum syarahnya Ustaz. Nah, syarah dikit. Itu Ustaz. Coba. Ya, nanti semua ada di depan sebenarnya Ustaz. Berarti kita harus lanjut dulu nanti kita ulang. Nah, dalil adanya Allah, adanya alam. Dalil baharu alam apa nanti? Ini dalil baharu alam semua kan? Dan seterusnya. Berarti kita baca sampai di sini. Fi imanika khilafun. Recording in progress. Ya Ustaz, sampai di sini semuanya. Ada 11 saudara. Nah. Ustaz Fikri, Ustaz Fahri. Lanjut Ustaz, pasti jalan pulang Ustaz dari masjid. Nanti selalu di rumah enak. Nah, ini tugas Ustaz Fahri. Tafadhol Ustaz Fahri, wa amad dalilu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amad dalilu ala hudusil alami fa'alam annal a'lama ajramun wa a'radun wal a'radu kal harakati was-sukuni hadisatun bidalilin annaka tusyahiduha mughayyiratan min wujudin ila adamin wa min adamin ila wujudin kama tarahu fi harakatin zaidun fa innaha tanidu Tan'adim. wa fa innaha tan'adimu in kana sakinan apa nih Teguh? Sebentar Ustaz. Yang mana? In kana Sakinan. Oh, in kana sakinan wa sukunuhu ta'limu in kana mutaharikan wa sukunuhu allazi ba'da harakatihi wujida ba'da an kana ma'duman bil harakati wa harakatuhu allati ba'da sukunihi wujidat ba'da an kanat ma'dumatan bisukunihi wal wujudu ba'dal adami huwal hudusu. Oke Ustaz. Nah, itu dia Ustaz. Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad dalilu ala hudusil alam. Nah, tadi dalil adanya Allah, adanya alam ya Ustaz. Nah, sekarang baharunya alam. Dari mana kita tahu kalau alam ini baharu? Langit bumi ini baharu. Wa ammad dalilu, adapun bermula dalil terhadap baharunya alam itu fa'alam. Maka ketahui olehmu.
Annal alama ajramun wa a'radun, bahwa sungguh alam itu terdiri dari benda-benda dan sifat-sifat. Wal a'radu kal harakah, bermula a'rad sifat itu seperti bergerak, wasukun, oh bukan. Wal a'radu kal harakati wasukuniha di satu. Bermula a'rad, segala sifat-sifat, contohnya seperti bergerak dan diam itu baharu. Nah, sifat itu baharu. Dalilnya apa? Bidalili annaka tusyahiduha mutaghayyiratan. Dengan bukti bahwasanya engkau lihat akannya a'rad itu akan yang berubah. Min wujudin, dari ada kepada tidak ada. Wa min adamin, dari tidak ada kepada ada. Kama tarahu, sebagaimana ma yang engkau lihat akannya ma pada pergerakan si Zaid. Fa innaha tan'alimu, sesungguhnya gerakan si Zaid itu menjadi tidak ada ya. Ingkana sakinan, jika ada ianya si Zaid itu diam. Kalau si Zaid diam, berarti gerakannya nggak ada, hilang. Wa sukunuhu yan adimu, sukunu atau kepada wa sukunihi ya. Mubtada. Wa sukunuhu yan adimu, dan bermula diamnya si Zaid itu menjadi hilang ya. Ingkana mutaharikan, jika ada ianya si Zaid itu bergerak. Bermula diamnya si Zaid itu yan adimu menjadi hilang ya. Jika adalah si Zaid itu berharap bergerak. Ketika dia bergerak berarti diamnya jadi hilang. Jadi wujud hilang, timbul tenggelam, nah itulah tanda baru. Fasukunuhu alladzi ba'da harakatihi. Maka bermula diamnya si Zaid, diam yang ada sesudah bergeraknya dia. Maka bermula diamnya si Zaid, diam yang ada ianya diam sesudah bergeraknya si Zaid, wujida, itu didapati akan dianya diam ba'da angkana ma'duman, sesudah bahwa ada ianya diam itu tidak ada. Dengan apa? Tidak ada. Gimana caranya? Sebentar. Maka bermula diamnya si Zaid, diam yang ada sesudah bergerak, diam yang ada sesudah bergerak. Didapati akan dianya diam, sesudah ada ianya diam itu tidak ada. Dengan sebab apa didapat diam? Menjadi tidak ada. Dengan sebab bergerak. Maka bermula diamnya si Zaid, sesudah bergerak. Didapati akan diam, sesudah ada ianya diam itu menjadi tidak ada. Tidak ada diam dengan sebab bergerak ya. Biar harokah muta'alaq dengan ma'dum langsung. Diam kita dapati. Diam kan dapat karena bergerak. Tahu Ya. diam karena ada gerak. Diam sesudah bergerak. Didapati akan diam. Tadinya nggak ada diam. Gimana sih, kayak kacau ini. Ya, mungkin itu deh. Sifat diam tahu setelah ada Pergerakan ya. pergerakan. Maksudnya lafaznya kenapa jadi ini? Lawannya gitu. Coba saya ulang lagi Paham maknanya. itu, paham. Enggak, saya dari maknanya nih kacau nih. Maka sesungguhnya bergeraknya si Zaid itu jadi tidak ada ya. Oke. Bergerak si Zaid jadi tidak ada. Jika ada yang si Zaid diam. Kalau dia diam berarti nggak bergerak. Oke kan? Bergerak si Zaid menjadi hilang. Jika dia diam nggak bergerak. Dan bermula diamnya si Zaid itu jadi tidak ada. Diam dia nggak ada. Jika ada ia bergerak. Kalau bergerak berarti nggak ada diam. Oke. Bermula diamnya si Zaid. Diam yang ada sesudah bergerak. Diam yang terjadi sesudah bergerak. Bergerak kemudian diam. Didapati akan dianya diam. Sesudah bahwa ada yang diam itu tidak ada. Dengan sebab bergerak. Ya. Diam tadi nggak ada. Nah. Kemudian begitu dia bergerak, diam tadi nggak ada. Kalau dia bergerak, dia nggak ada. Kalau dia diam, baru ada. Oke. Waharakatuhu lati ba'da sukuni. Dan bermula bergeraknya si Zaid. Yang ada ianya bergerak sesudah diamnya, itu wujidat. Didapati akan dianya bergerak, sesudah bahwa ada ianya bergerak itu tidak ada. Kenapa tidak ada bergerak?
dengan sebab diamnya si Zaid. Kalau diam kan nggak bergerak. Ya. Jadi bergerak ada sesudah diam, yang tadinya bergerak itu nggak ada. Berarti itu baru namanya. Wal wujudu ba'dal adam wal hudus. Bermula ada sesudah tadinya tidak ada, itulah baru. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Baru gabung saya baru ada pengajian di masjid. Boleh, Ustaz. Sudah selesai. Nah itu dia, Ustaz. Nah itu artinya dulu, Pak. Fa'alimta, maka engkau jadi tahu annal a'rada hadisatun. Maka engkau telah tahu bahwa sungguh a'rad itu baharu. Jadi semua sifat itu baharu, bergerak itu baharu, diam itu baharu. Dari mana kita tahu baharu ya? Tadi yang nggak ada, kemudian ada, itulah baharu. Maka engkau jadi tahu bahwa sungguh segala sifat itu baharu. Wal ajramu mulazimatun lil a'rad, dan bermula benda-benda itu tidak terlepas bagi a'rad. Setiap benda pasti ada sifatnya. Kalau kita udah tahu sifat itu baharu, sementara semua benda dia mulazamah, nggak lepas dari sifat, berarti kalau sifat baharu otomatis zat tempat beradanya sifat juga baharu. Nah, itu yang beliau pengen dalilkan. Maka engkau telah tahu bahwa sungguh sifat itu baharu, dan bermula benda-benda itu mulazamatun, selalu mulazamah bagi sifat. Kenapa? Li'annaha, karena benda-benda itu la takhruju, tidak pernah keluar ianya benda dari bergerak dan diam. Semua benda pasti ada gerak diamnya. Bumi, matahari, segala macam. Ya. Wa kullu ma ladzamal hadisa. Bermula setiap perkara yang tidak lepas ia akan yang baharu, fahuwa hadison. Maka dianya perkara itu baharu juga. Artinya maujudun ba'da adam, ada sesudah tidak ada. Fal ajramu hadisatun aidha. Maka berkesimpulanlah bermula benda-benda itu baharu juga, sama seperti sifat. Nah, sampai di sini udah cukup dalilnya. Ya, Ini kalau gunung kan orang lihatnya diam tuh. Nah, itu harus pakai kacamata ini nanti, Ustaz. Tergantung yang melihatnya kan. Artinya begini, Ustaz. Memang gunung kita nggak bisa merasakan kalau dia bergerak kan. Tapi yang ada di atas gunung, Ustaz. Tadinya pohon nggak ada, kemudian tumbuh. Ya. Tumbang, Jadi longsor, segala macam. maksudnya harakah sama sukun ini bukan nanti bergerak itu ya, perubahan. Perubahan. Nah itu. Jadi, gimana cara menyimpulkan? Apa bukti? Kita ulang dari awal. Apa dalil adanya Allah? Adanya alam, kan gitu, Ustaz? Karena alam tadi nggak ada. Karena alam sebelum adanya bisa ada, bisa tidak. Tadi di atas begitu. Begitu ada, jadi menguatkan sisi ada, nggak mungkin terkuat dengan sendiri. Pasti ada yang menguatkan. Oke lah, kita anggap ya. Cuma dari mana kita tahu kalau alam ini baharu? Kayak Ustadz Bahruli bilang, begitu kita lahir, alam, langit, bumi sudah ada. Nah itu. Kemudian beliau melanjutkan, bukti alam ini baharu, alam ini yaitu jirim. Cuma sebelum beliau membuktikan jirim baharu, harus dibuktikan sifat jirim dulu, sifat benda. Nah, setiap benda itu memiliki sifat. Seperti bergerak dan diam. Bergerak namanya a'rad. Bergerak dan diam itu kita yakin baharu. Kenapa? Karena kita bisa melihat. Tadinya nggak ada, sekarang ada. Yang nggak ada, kemudian ada, namanya baharu. Tadi diam, sekarang bergerak. Berarti baharu bergerak. Atau tadi bergerak, sekarang diam. Kemudian bergerak dan diam itu dia pasti berada di benda. Nah, kalau bergerak itu sendiri baharu, benda tempat dia berada pun baharu. Nah, itu kesimpulannya. Ini dalil. Cukup nggak dalil seperti ini, Ustaz? Jadi kita harus ini tuh menarik satu qadiyah ya supaya bisa timbul natijahnya gini Tengku. Berarti kesimpulannya dari semua ini adalah al-alamu mutaghayyirun gitu Tengku. Ya. Kullu mutaghayyirin hadis. Nah. Iya harus ke situ Tengku.
Iya, itu inti pokoknya Ustaz. Iya, jadi sisi kehudusannya adalah mutaghayyir tersebut. Berubah. Iya. Berarti sebenarnya ada qadiyah yang paling inti itu pertama sebenarnya kullu mutaghayyirin hadisun. Nah, alam itu di bawah kulun gitu, Tenggo. Jadi pertama itu berarti kalau kita lihat di situ berarti kullu mutaghayyirin hadisun. Nah, kullu itu di bawah juznya adalah alam. Nah, alamu Tagayyurun. mutaghayir. Nah, kita ulang lagi kode yang di atas itu. Al-alamu hadisun. Kullu mutaghayyirin hadisun. Bayan tiju al-alamu hadisun kan seperti itu. Iya. Nah, itulah kembali ke sikil Ustaz. Iya. Nah, di sini kan ada teori ini tuh, ada teori mulazamah ya, luzum di situ kan ada luzum akal itu ya. Antara a'rad dan ajrom itu kan disebutnya luzumia. Nah, itu di luzum di sini kan disebutnya luzum musawin. Artinya apa? Kalau kita ada a'rad di situ pasti ada ajrom gitu. Karena ajrom itu tidak bisa keluar daripada a'rad. Ketika ada sifat pasti ada mausufnya di situ kan. Nah, jadi karena apa? Karena ajrom ini gitu tidak bisa ditemukan kecuali dengan a'rad. Iya. Jadi walaupun misalnya ajrom ini tidak butuh a'rad, tapi keberadaannya membutuhkan a'rad. Segala sesuatu yang ada itu pasti ada a'radnya. Gitu. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh itu maujud itu disebutnya a'rad am gitu. Jadi setiap maujud itu pasti baru gitu. Karena dia a'rad gitu. Ya. Kecuali satu yang maujud Ustaz. Nah, itu makanya maujud hakiki di situ. Maujud zati. Jadi memang ini Ustaz, kalau pakai bahasa kita kan kayak ribut gitu ya. Iya. Riweuh, banyak istilah. Tapi kalau kita lihat misalkan penceramah Ustaz menjelaskan apa dalil adanya Allah kan enteng. Jadi kembali ke benda paling kecil aja. Benda paling kecil pasti semuanya faktanya ada yang membuat. Kok alam yang begitu rapi segala macam, masjid ada yang buat. Masa alam nggak ada yang buat? Kayaknya cocok logika ini Ustaz. Bisa diterima. Iya, masalahnya gini Tengko, kalau misalnya kita pakai dalil seperti itu, contohnya alam itu, maka akal kita terkonsentrasi hanya pada ada yang ada setelah kita gitu Tengko. Kita ada itu sesuatu yang baru itu ntar kita berpikir bahwa baru itu adalah sesuatu yang adanya setelah kita gitu, seperti itu. Padahal kalau baru di sini kan adalah barunya alam yang sebelum adanya kita juga baru gitu. Nah, seperti itu. Iya. Maksud Ustaz jangan terpikir yang baru itu sesudah kita lahir aja Ustaz. Iya, itu pikirnya ke situ kalau nggak di itu. Kan padahal ini kan kodenya kuliah sesuatu yang baru itu intinya adalah sesuatu yang tadinya ada tidak ada menjadi ada itu pasti baru. Gitu Ustaz. Ini hasiahnya udah kelewat tadi ini. Nanti kita ulang. Ini kita baca matan dulu biar nggak putus-putus. Ya. Lanjut dulu Ustaz. Satu alinea lagi. Fahasilu hadzal dalil. Siapa yang mau lanjut? Coba tunggu ya. Ini di bagian lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lombok terus. Hadza dalili an taqula al-ajramu mulazimatun lil a'radil hadisati wa kullu ma lazama wa kullu ma lazama ketutupan ketutup siapa apa Ustaz? Kullu ma lazama al hadisun fayan taju annal ajrama hadisatun wa hudusul amraini a'nil ajrama wal a'rada ay wujudahuma ba'da adami dalili wujudihi ta'ala li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin wala muhdisin lil alami illallahu ta'ala wahdahu la syarika lahu kama sayati fi dalilil wahdaniyati lahu ta'ala wa hadha huwa dalilul ijmaliyu
alladhi yajibu ala kulli mukallafin min dzakarin aw unsa ma'rifatahu kama yaqulu Ibnul Arabi was-Sanusi wa yukaffirani man lam ya'rifhu fahdhar ayyakuna fi imanika khilafun. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, fahasilu hadzal dalil. Maka bermula kesimpulan ini dalil itu antakula. Itu bahwa engkau berkata al ajramu mulazamatun lil a'radil hadisah. Bermula segala benda itu mulazamah, tidak terlepas ya bagi sifat-sifat yang baru. Wa kullu ma lazama. Bermula setiap perkara yang mulazamah ia akan yang baru itu baru juga. Fayantiju maka bernatijahlah oleh annal ajrama hadisatun. Wah sungguh benda-benda itu baru. Wahudusul amra ini dan bermula baharunya dua perkara. Apa dua perkara itu? A'ni. Saya maksud akan ajram dan a'rad. Bermula baharunya dua perkara yaitu jirim dan a'rad. Ya, wujuduhuma. Artinya bermula wujud keduanya. Wujudu berarti hudusu ya. Bermula wujud keduanya benda dan sifat sesudah tidak ada ba'da adamin dalilu wujudihi ta'ala. Itu menjadi dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Adanya benda dan jirim menjadi dalil adanya Allah. Kenapa bisa menjadi dalil? Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdes. Karena setiap yang baru itu tidak boleh tidak baginya yang baru dari yang memperbaharuinya. Wala muhdisa. Dan tidak ada yang memperbaharui bagi alam illallah kecuali Allah Ta'ala. Wahdahu sendirinya Allah. La syarikalah tidak ada sekutu baginya Allah. Kama sayati sebagaimana ma yang akan datang ya. Fi dalilil wahdaniyah pada dalil wahdaniyah baginya Allah Ta'ala. Wahada bermula ini. Ini kesimpulan tadi. Buat dalilul ijmaliyu itulah dalil yang ijmali. Alladzi yajibu dalil yang wajib kepada ala kulli mukallafin. Bermula ini, dianya ini itulah dalil ijmali alladzi yang wajib kepada setiap mukallaf dari laki-laki atau perempuan ma'rifatuhu. Fa'il yajibu. Yang wajib kepada setiap mukallaf dari laki-laki dan perempuan oleh mengenalnya dalil. Kama yaqulu Ibnul Arabi was-Sanusi sebagaimana yang berkatalah oleh Ibnul Arabi dan As-Sanusi. Yukafirani dan mengkafirkan oleh keduanya Ibnul Arabi dan Sanusi man lam ya'rifu akan orang yang tidak mengenal ya akan ini dalil. Pendapat ini sudah dibahas sebelumnya. Saya menyatakan beliau rujuk. Fahzar maka waspadai olehmu. Ayyakuna fi imanika khilafun bahwa adalah pada imanmu itu terjadi khilaf para ulama. Nah, baru titik Ustaz sebentar. Nah, itulah dia. Itu baru jadil dalil ijmali Ustaz. Kan sering juga gini Tengku, kalau ya kita memberikan contoh itu kan cuma sekedar pemahaman aja, kalau detail-detailin kelihatan juga salahnya gitu. Seperti gini, seperti ketika menerangkan sifat mukhalafah lil hawadis kan. Allah itu berbeda dengan makhluk, dengan penciptaannya. Kita contoh gini aja, misalnya ini, meja ini kan bikinan manusia, kan meja pasti yang dibikin sama yang bikin itu beda. Meja sama yang orang yang bikin kan beda. Nah, itu kan memang kalau sekilas iya, tapi kan kalau dalam hal tadi banyak sisi kesamaannya. Di antaranya adalah meja jisim, kita juga jisim ya. Nah, itu udah itu bentok situ. Sama-sama jisim, sama-sama punya aurat juga kan. Dia punya ukuran, terus juga mengambil tempat. Nah, itu banyak sisi kesamaannya gitu, seperti itu. Jadi gini berarti maksudnya Ustaz. Ketika dicontohin itu berarti bukan dari semua sisi Ustaz. Bukan dari semua sisi. Iya, hanya sisi. Ya makanya tadi itu jadi kan sebatas contoh itu sekedar mengantarkan pemahaman, oh ya maksud beda itu begitu, enggak jadi seperti saya bilang kalau di detail-detailin kelihatan juga salahnya. Kan seperti itu tadi Tengku, kan setiap contoh kan tadi pertama itu kan ya menjelasin ya seperti ini meja ini ada, nah itu kan kita pikiran kita terkonsentrasi pada sesuatu yang ada setelah kita. Nah, ketika kita lari ke atas sesuatu yang ada sebelum kita, nah itu kita butuh ini lagi kan, nador lagi itu gimana? Iya, makanya kan walillahil masalul a'la.
Allah nggak bisa dibuat perumpamaan karena tetap nggak sama kan. Iya, Ya, seperti jadi itulah. perumpamaan paling untuk takribul afham, untuk Iya, mendekati seperti itu doang. aja. Makanya kalau yang tukang nador itu tadi muskil terus, contoh itu tunggu. Ya. Nah, ini kembali ke atas dulu tadi. Dalil atas wujudnya Allah Ta'ala itu baharu alam. Artinya wujudnya alam sesudah tiada. Mana kazawati ini? Bermula alam itu benda. Contohnya seperti zat dan sifat-sifat. Nah ini. Qauluhu wa zat tadi. Kazawati jam'u zatin. Zawat. Dia zawat itu jamak dari zat. Wahya dianya zat itu a'ammu minal jirmi. Zat lebih umum dari jirim. Kenapa? Limfiradiha fihi ta'ala. Karena terinfiratnya zat padanya Allah Ta'ala. Zat, jamak, mufradnya zatun. Dia lebih umum dari jirim. Kenapa umum? Karena zat ini bisa digunakan untuk Allah. Bisa disebut zat Allah kan. Tapi zat Allah nggak bisa disebut jirim. Itu maksud zat lebih umum dari jirim. Penggunaannya. Lihat hadisi karena hadis. Tafakkaru fi kulli syai' wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu pada segala sesuatu. Janganlah kalian berpikir pada zat Allah. Ya. Qauluhu a'radun jam'u aradin. Arad itu jamak dari arad. Wahwa sifatul hawadis. Dianya arad itu sifat makhluk. Kalau penggunaan arad mesti sifat benda baru. Bahwa akhasu minas sifat. Dianya arad itu lebih khusus dari sifat. Kenapa lebih khusus? Linfiradiha. Karena infiratnya sifat pada sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat artinya sifat. Arad artinya sifat juga. Cuma sifat lebih umum dari arad. Arad lebih khusus. Kalau arad mesti sifat benda, tapi kalau sifat bisa sifat benda, bisa juga digunakan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lain ini sama semua Ustaz. Nah, berarti gini tunggu ya, maaf deh. Berarti ketika saya bicara gini tadi, maujud itu arad am, berarti arahnya itu sudah jelas tunggu ya. Benda. Iya, artinya bukan ke Allah karena tadi itu arad itu kan dia sifat benda. Lebih khusus dia hanya kepada sesuatu yang hadis. Nah, itu. Jadi kalau kita sebut maujud doang, Ustaz, itu masuk kepada Allah. Karena Allah maujud kan? Iya. Yang lain ini semua sama. Wa innama kana bayyana bihi illata dalalati hudusil alam ala wujudihi ta'ala. Jadi mana tadi innama? Hanya saja adalah baharu alam itu menjadi dalil kepada wujud Allah Ta'ala li'annahu. Ini alasan berarti. Nah, kenapa dalil adanya Allah, adanya alam? Kenapa? Wa innama. Jadi qauluhu wa innama kana bayyana bihi menjelaskan adanya musannif dengannya ucapannya akan ilat menunjukkan baharunya alam kepada wujudnya Allah. Li'annahu ay alam. Nah, ini kayaknya nggak perlu dibaca Ustaz. Jadi bisa disimpulkan gini, Tengku, segala sesuatu yang teridrok dengan panca indera itu bisa kita simpulkan baru, Tengku. Kenapa? Karena yang mampu kita tangkap dari panca indera itu hanya sesuatu yang mutaghayyir. Ya makanya ketika langit itu ya barulah. Kenapa? Karena kita cuma terlihat, kita cuma mendeteksi sesuatu kan dari a'radnya gitu. Nah, sedangkan a'rad itu pasti sifat sesuatu yang hadis. Berarti kesimpulannya apa yang kita dengar, yang kita lihat itu semua baru semua, Tengku, gitu. Nggak ada yang qadim, baru semua. Gitu. Terus bagaimana Ustaz? Bagaimana cara orang berpikir sehingga dia timbul kepada satu kesimpulan bahwa alam ini ada dengan sendirinya, nggak ada yang menciptakan. Kok bisa ya? Misalkan kita coba, gimana cara berpikirnya sehingga sampai kepada keyakinan? Kan banyak yang meyakini seperti itu, saya. Iya, banyak gitu. Bahwa alam itu ada dengan sendirinya. Kenapa dia bisa sampai yakin ke seperti itu? Makanya kita nggak bisa gitu ngenalarnya, Tengku. Karena kita nggak percaya seperti itu, mustahil. Iya, susah kita. Soalnya kita sesuatu yang badihi kan baginya kan. Seperti kita nggak percaya api itu panas, kita ngalami kok api panas. Susah ngebayanginnya orang api itu panas gitu. Seperti itu. Kalau misalnya kita jadikan a'rad jirim ini adalah harus yang bisa diidrak oleh hawas kita, lantas bagaimana dengan
apa ya? Jauharul Fard, Ustaz. Bisa diidrak juga kan? Atom misalkan, katakanlah jauhar farad sekarang, benda paling kecil yang tidak bisa dibagi kan atom namanya. Ah, Itu kan bisa diidrak juga Ustaz, walaupun dengan bantuan alat. Diidrak dengan mata juga, cuma mata dipakai kaca kan? dia masuk ke zat. Zat juga. Sifatnya apa, dia bergerak juga kan? Setiap molekul itu katanya bergerak kan? Ada proton, neutron kan. Ya. Dalam Dan fisika pasti begitu. dia mengambil tempat tangga itu. Nah, salah satunya juga punya tempatnya kan? Iya, Itu benda berarti. berarti itu Kemudian kita dia lebih pasti mudah, bergerak. Tengko. Ketika kita paham bahwa sekarang setiap jirim itu tidak bisa keluar daripada a'rad. Nah, a'rad itu baru, dan a'rad itu segala sesuatu yang bisa ditemukan dengan panca indera. Berarti kita bisa simpulkan langsung bahwa seluruh yang kita temukan dengan panca indera ini itu adalah baru gitu. Makanya nanti ya ajizul idrak Ustaz. Apa namanya Iya. itu istilahnya? Tidak mampu mengidrak, itulah idrak. Nah, itulah Ya, hakikat indra. ma'rifah nanti. Karena Allah memang tidak bisa didapat dengan indra. Adamul idrak al-idrak ya. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kan ujungnya ke situ Ustaz. Nah, karena zat Allah itu di luar maklumah kita. Bagaimana dengan sesuatu yang qadim, Tengku? Kayak kalamullah, Tengku. Itu masuk dalam kategori ini apa enggak, Tengku? Yang kadim kan nggak ketahuan Ustaz. Zat Allah kadim kan? Yang kadim nggak bisa diidrak. Berarti dia nggak masuk ke dalam kategori a'rad, Enggak. gawat. Kadim nggak bisa disebut a'rad. Disebut sifat dia. Karena susah bahasa untuk menggunakannya pakai kata sifat. Makanya untuk Allah disebut sifat Allah kan? Nggak bisa disebut a'rad. A'rad Allah nggak boleh. A'rad terbatas kepada benda. Sifat benda namanya a'rad. Atau sifat jisim. Berarti otomatis nggak bisa dikatakan bahwa wujudnya Al-Quran, kalamullah misalnya, itu adalah dalil wujudnya Allah. Bisa diambil natijah seperti itu nggak nantinya, Tengku? Nggak bisa. Karena begini, kalam Allah yang dimaksud Quran kan? Iya, yang indallah ya. Ya, karena gini, kalam indallah kita nggak tahu. Tapi kalau kata para ulama, Quran yang ada di sini kan kita menyebutnya baharu, kan? Itu mushaf lah katakan kan. Nah, walaupun nggak disebut. Nah, jadi yang kalam Allah yang hakiki yang ada pada zat Allah kan kita nggak tahu. Nah, makanya tentang kalam nanti dalilnya bukan dalil akli, dalil sam'i. Dalil sam'i Ustaz. Sesudah Allah mengutus rasulnya, kemudian untuk kita percaya itu rasul benar-benar utusan Allah, Allah bekali dengan mukjizat. Nah, kemudian rasulullah nanti karena sudah terbukti rasul itu utusan Allah, rasulullah yang akan menginformasikan tentang Allah, tentang nama-nama Allah, nah, tentang hal-hal yang tidak bisa diidrak oleh kita. Allah berkalam kan? Wa kallamallahu Musa taklima misalkan. Itu dalil nakli nanti. Tapi kalau wujud Allah, kudrah Allah, nah itu nanti pakai dalil akli. Kalau misalnya gini Tengku ya, kalau misalnya gini seperti Ustadz Fikri tadi, bisa nggak kalamullah sebagai dalil adanya Allah gitu ya? Nah, untuk memasukkan ke natijah yang kayak tadi kita susun bareng-bareng tuh. Ya, itu tadi Ustadz Fikri gimana? Kalamullah untuk apa tuh menunjukkan bahwa adanya Allah bagaimana tadi pertanyaan? Iya. Dengan ini kan kita kan bicara dalil bahwa Allah itu ada secara akli, yang kita bicarakan adalah dengan wujudul alam. Yang kemudian kan berkembang bahwa alam itu mutaghayyir semuanya kan, dengan natijanya seperti itu. Nah, apa kemudian juga bisa kita ambil kesimpulan yang sama seperti itu dengan kalamullah itu? Bisa. Nah, yang jadi makanya itu saya tanya tadi kan kalamullah ini kan lain sama makhluk kan, yang kita yakini di Ahlussunnah wal Jamaah kan. Iya. Nah gini, kalau kita bicara kalamullah, nah bisa nggak kalamullah jadi dalil adanya Allah? Itu terjadi daur gitu. Bagaimana mungkin ini kita percaya ini kalamullah sementara Allahnya kita belum percaya gitu. Seperti itu.
Makanya dalil yang pertama itu kan yang dibahas wujud, ada dulu Allah gitu. Kalau Allah itu, kalau wujud adanya Allah itu kan bukan berdasarkan kalamullah, karena kalau kita nggak percaya Allah, bagaimana mungkin kita percaya sama kalamullah kan gitu. Ya. Makanya wujudnya Allah itu kan harus pakai dalil akal gitu. Iya. Jadi belum berkaitan dengan Allah. Setelah kita yakin adanya Allah, nah baru yang lain bisa dinisbahkan kepada Allah gitu. Kalau misalnya nama gitu, makanya di situ ada bedanya dalil nakli dan dalil akli di situ gitu. Ya. Kalau Kalau kita nggak pembahasan percaya adanya Allah, semua yang berkaitan dengan Allah jadi nggak dibahas. Ya, nggak percaya. Rasul enggak, Quran enggak, semuanya enggak. Kalau yang kemarin kita di pembahasan kemarin Tengku yang masalah di apa kita yang tentang masalah Asmaul Husna itu tentang Asmaullah termasuk qadim juga Tengku kan? Ya, semua yang berkaitan dengan Allah qadim kan? Sifat Allah qadim. Nama Allah juga qadim. Dan nggak ada tartibnya. Kan tartib dalam penjelasan doang, Ustaz. Qudrah, iradah itu dalam sebutan doang. Padahal nggak ada tertibnya. Masalahnya kemarin saya berdebat di TikTok. Ada orang lah gitu, dia penganut tasawuf. Saya nggak menyalahkan gitu ya. Cuma dia tasawufnya kayak kebablasan gitu. Berbicara tentang tauhid tasawuf dengan akal dia sendiri gitu. Pas dia ngomong masalah Nur Muhammad dan lain-lain. Nah, itu kan saya debat yang pernah kita bicarakan. Jadi mana yang duluan, Nur Muhammad atau Qalam? Nah, di situ dia malah ngejawab gini, ente nggak usah nanya jauh-jauh mana Nur Muhammad atau Qalam dulu katanya. Sekarang Allah, nama Allah itu siapa yang ciptain? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Saya bilang, emang kalau nama Allah itu qadim apa makhluk gitu kan? Ya aneh nanya ke ente. Akhirnya grupnya ditutup gitu. Ya. Yang qadim nggak tercipta, Ustaz. Makanya nanti di pembahasan alhamdulillah, Ustaz kan. Itu li itu kan sering kita dengar faedahnya apa namanya? Ikhtisas ya. Mustahak atau ikhtisas. Ada juga yang mengartikan puji itu milik bagi Allah. Itu dipermasalahkan kalau kita artikan milik. Karena ada puji kadim terhadap kadim. Apakah yang kadim memiliki yang kadim? Ya. Misalkan kita menyatakan alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Kan ada puji kadim kepada kadim, seperti Allah memuji dirinya sendiri. Apakah itu bisa disebut Allah memiliki kadim? Nah, itu panjang lagi urusannya nanti. Makanya yang lebih sering untuk mudah kita pahami, berarti lillah itu kita artikan istihqa atau ikhtisas. Nah, itu nggak ada debat. Pada terjemahan ke bahasa Indonesianya gimana? Segala puji itu khusus untuk Allah. Nah, Allah memuji dirinya untuk Allah. Khusus untuk Allah. Ya. Atau mustahak untuk Allah. Istihqa. Nah, kalau milik boleh. Berarti dikecualikan puji kadim kepada kadim. Puji makhluk ya milik Allah kan. Kita memuji sesama semuanya. Milik Allah. Kalau di mushaf yang beredar di Indonesia apa ya? Saya belum cek. Ada yang punya mushaf gimana itu menerjemahkan lillahnya Tengku? Itu biasa, segala puji bagi Allah mungkin begitu. Iya kan di lomba MTQ saya sering ikut. Segala puji hanya bagi Allah, hanya milik Allah. Hanya untuk Allah itu arti ikhtisas. Hanya untuk kan ikhtisas. Kalau bagi Allah ikhtisas. Atau istihqa. Itu belum ada maknanya, Ustaz. Segala puji untuk Allah. Untuk itu untuk ikhtisas atau untuk istihqa. Ada macam kemungkinan. Belum diterjemahkan itu. Berarti ketika milik mengkhususkan ilmil. Nah, kalau kita tambah kata milik berarti itu baru lam tamlik, lam milik. Oh, berarti nyari aman nggak usah diterjemahkan miliknya dulu ya, biar mencakup semua ibadah rukun pujian itu tuh ya. Oke. Ini apa lagi? Tadi kita baca hasyiahnya dikit lagi ya. Tadi wa amad dalil, mana wa amad dalil? Adapun dalil kepada baharu alam. Nah ini. Qaulu wa amad dalil wa alam annahu dusal alam yahtaju ila dalilin. Ketahui olehmu bahwa sungguh baharu alam itu perlu ia kepada dalil.
Apa dalil baharu alam kan? Makanya beliau menjelaskan. Karena baharunya a'rad yang ada pada alam. Amma hudusul a'rad fadaliluhu musyahadatu tagayuriha. Adapun bermula baharunya sifat-sifat, maka bermula dalilnya baharu sifat itu musyahadatu. Itu bisa dilihat berubahnya a'rad, berubahnya sifat. Nah, adapun bermula hudusul ajram, adapun bermula baharu jirim benda, maka bermula dalilnya baharu jirim itu mulazamahnya jirim bagi a'rad yang tadi ini. Jadi ini mulai dari ujung dulu ya. Dari mana kita tahu sifat itu baharu? Karena kita melihat dengan mata kepala itu terjadi perubahan. Kemudian perubahan itu pasti berada pada benda. Berarti setiap benda yang ditempati oleh perubahan, berarti benda itu baharu juga. Seperti perubahan itu sendiri. Ya. Ayatan nggak tahu dari di mana kata ayatan. Ini ada ayatan. Ayatan ay kama annal a'rada hadisatun. Wa hadza huwa dalilul ijmali. Bermula ini itulah dalil ijmali. Kenapa disebut dalil ijmali? Disidqi dhabiti alaih. Karena terbenar dhabitnya dalil ijmali alaihi di atasnya ini dalil. Wa yukafirani mengkafirkan oleh keduanya Ibnu Arabi dan Syekh Sanusi. Taqaddama annahu khilaful muhtar. Telah terdahululah bahwa sungguh ini pendapat itu khilaf muhtar. Yang muhtar mukallid itu enggak kafir. Nah, itu Ustaz. Ini kalau kita kitab saya udah habis nih Ustaz 18 halaman. Kenapa ini? 19 halaman. Berarti udah hatam gitu enggak? Bukan, ini kayaknya salah kitab ini. Ini sampai 19 halaman doang. Oh. Ini salah kitab ini. Ada yang kurang ini berarti. Semuanya berapa halaman Ustaz kitab itu? Ustaz Saiful punya kitab. Kalau yang PDF 89 kayaknya Tengku. 89 ya? Oh, berarti Ya, ini saya yang semua. versi putusnya ini. 18 doang. Habis ini apa lagi Ustaz? Halaman 19-nya yang lanjutannya. Salah kitab saya. Saya cari lagi. Oh, ini baru kitab ini. Ternyata ada 2 kitab ini. Nah, ini baru. Ini 81 ini. Nah, ini lanjutan sifat kedua Ustaz. Jadi tanggung kan kita titik sampai di sini. As-sifat tsaniyah al-wajibatu lahu ta'ala al-qidam. Ya. Jadi kita cukupkan Ustaz. Wallahu a'lam bishawab marji.